Sama karena Ibu Linda dengan Nona Sarah traktir anak-anak belanja dorang semua guys dan Bunda Bunda sama bawai. Aduh. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jagonion. Ya, jadi pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah saya masih dalam keadaan sehat dan semoga teman-teman sekeluarga di rumah selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Ya, jadi pada kesempatan yang baik ini saya mau merangkum beberapa video di mana video tersebut saya temukan di akun sosmed lain sebelah. Ya. Di video-video tersebut ada videonya ibundanya pemain back timnas kita Messi yang pulang kampung ke Indonesia atau ke Manado guys ya, dan di sana ada momen bagi-bagi hadiah kepada para tetangga-tetangganya Ibunda Linda Tombeng, yaitu Ibunda Messi dan ada video berikutnya yaitu media Vietnam yang menantang timnas Indonesia untuk bertanding bersama timnas Indonesia atau bersama timnas Vietnam ya guys. Jadi timnas Vietnam ini tantang timnas Indonesia untuk bertanding. Mana yang lebih kuat? Entah, nggak tahu nih niat Vietnamnya seperti apa, nggak tahu ya, apa dia niatnya memang mau uji kekuatan timnas kita atau apa sih, kita nggak tahu guys. Ada dari beberapa statement dari pundit-pundit Indonesia yang mengatakan bahwa itu hanya untuk mencari attention atau engagement dari pihak Vietnam guys. Oke guys, tanpa banyak bicara lagi kita saksikan langsung aja videonya. Media Vietnam tantang timnas Indonesia turunkan kekuatan terbaik di Piala AFF 2026. Buat apa tujuannya? Pertanyaan gue. Setelah gue pikir-pikir, tujuannya cuma satu, yaitu supaya pemain-pemain Vietnam ini bisa mendapatkan, atau timnas Vietnam lah, bisa mendapatkan attention lebih dari penonton. Karena kalau cuma ngandelin pemain Vietnam sendiri, siapa yang mau nonton? Ya dong, emang ada pemain yang main di Eropa? Nggak ada. Pemainnya main di Liga Vietnam semua. Mau yang namanya Quang Hai main di mana dia? Dan untuk secara engagement timnas Vietnam nggak ada yang mau nonton timnas Vietnam. Emang lo mau nonton timnas Vietnam main? Nggak ada. Nggak menghibur juga. Mungkin rakyat Vietnam juga nggak semua mau nonton timnas Vietnam. Ya guys, jadi sebenarnya sih sah-sah aja ya timnas Vietnam tantang timnas Indonesia skuad utamanya. Tapi yang jadi pertanyaan itu, timnas kitanya atau PSSI mau tidak untuk berlaga atau bertanding melawan timnas Vietnam, dan waktunya pun bisa tidak, karena kan pemain-pemain timnas kita rata-rata memang pada bermain di luar negeri guys. Sempat atau tidak waktunya atau jadwalnya yang bisa atau tidak pemain-pemain kita, ya itu jadi masalah ya itu. Dan niat Vietnam pun memang kalau kata abang ini mungkin ada benernya juga guys. Jadi hanya mengambil attention atau engagement dari timnas kita agar naik untuk penonton dari Vietnam tersebut. Ayo lanjut. Vietnam orang pemainnya pada gitu-gitu aja, nggak ada progres. Pemain yang baru naturalisasi striker, emang lu pikir dia sehebat apa mainnya aja di Liga Vietnam? Kan mereka butuh pemain-pemain Indonesia yang bermain di Eropa supaya apa? Untuk meningkatkan engagement mereka, medianya, untuk Vietnam ini bisa ditonton gitu. Kalau Indonesia, supporter Vietnam pada mau nonton Vietnam di stadion, itu tujuan mereka. Atau mungkin pemain Vietnam mau foto semua sama pemain kita di Eropa, kan bisa jadi. Jadi bukan alasan kekuatan mah dilibas sama kita. Orang kita pakai squad ini aja bisa kok sebenarnya. Ya, jadi ya ini pendapat gua subjektif. Gimana menurut kalian?
Gua akhirnya tersadarkan Hwang Hee-chan ini bakal nanya kabar Evan Dimas gaya ke Justin Hubner. Ini kok bisa mereka ikut sesi latihan bareng? Buat lo yang belum sadar, jadi Justin Hubner nih lagi dapat kesempatan untuk bisa ikut sesi latihan bareng tim senior dari Wolverhampton. Kalau kita lihat dari penampilan Justin Hubner di tim junior Wolverhampton nih emang paling menonjol dan paling mateng. Gua rasa tinggal nunggu waktu aja untuk bisa tembus skuad utama dari Wolverhampton. Sebenarnya Justin Hubner dulu udah sering ikut latihan bareng skuad utama dari tim Wolverhampton. Ditambah gue juga. Media Malaysia mengomentari perbedaan antusiasme penonton antara laga Timnas Indonesia dan laga Harimau Malaya saat melawan Nepal. Laga Timnas Indonesia dihadiri oleh 78.000 supporter. Sementara itu, laga Harimau Malaya versus Nepal hanya dihadiri oleh 4.000 penonton. Media Malaysia menyebutkan bahwa perbedaan ini menunjukkan betapa besar antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Bagaimana menurut kalian? Netizen Malaysia ngejek-ngejek Indonesia karena tidak ada di salah satu grup kualifikasi Piala AFC 2027 di Arab Saudi. Mereka blunder nggak sih? Mereka mengejek karena Indonesia nggak ada nih di grup A, B, C, D, E, dan F di kualifikasi kali ini. Ejekan seperti sudah bawa pemain Belanda, nggak lolos ke sini. Saya mencari bendera Indonesia, tapi Indonesia bukan level Asia. Nyatanya, timnas Indonesia sudah ada nih di AFC 2027 tanpa harus mengikuti kualifikasi. Ini nih ejekan yang lainnya. Salah satu akun bilang kayak gini, sederhana, tapi mereka tidak bisa. Dibalas tuh sama Mas Dang, ini juga sederhana, tapi mereka tidak bisa. Akun lainnya juga membalas, sederhana, tapi sampai timnas putri pun diangkat nih, karena memang baru saja Indonesia menjuarai kualifikasi AFF Putri dan ya, lihat sendiri hasilnya. Adapun beberapa prestasi timnas Indonesia di tahun ini, dari juara ASEAN Cup U19, futsal, AFF Moment, AFC Sting, dan banyak lagi, baca dah. Jadi buat teman-teman dari Malaysia, terjawabkan kenapa Indonesia tidak ada di grup kualifikasi kali ini. Karena Indonesia sudah lolos AFC tanpa kualifikasi. Ada komentar? Ya, yakin kurang update juga nih orang ya. Disangkanya timnas kita itu nggak masuk kualifikasi Piala Asia, padahal jelas-jelas sudah lolos otomatis. Kocak. Indonesia bisa lolos Piala Asia 2027 lebih cepat. Kok bisa? Setelah berakhirnya Piala Asia 2023 Qatar, Indonesia bisa segera memastikan partisipasinya untuk lolos ke Piala Asia 2027 tanpa harus melewati jalur kualifikasi. Dengan syarat, Indonesia harus mampu lolos dari fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan melawan Vietnam pada 21 Maret di Indonesia dan 26 Maret di Vietnam. Dilanjutkan pada bulan Juni, Indonesia akan menjamu Irak dan juga Filipina di Indonesia. Apabila Indonesia mampu meraih minimal 3 kali kemenangan dan 1 hasil imbang, akan membuat Indonesia lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan sekaligus mengamankan tiket ke Piala Asia 2027. Mampukah timnas Indonesia lolos lebih cepat ke Piala Asia 2027? FIFA Mania? Sama. Karena Ibu Linda dengan Nona Sarah. Traktir anak-anak. Berbelanja dorang semua guys. Dan Bunda. Bunda sama bawai. Aduh. Ya, ini tuh ibunya pemain timnas ya, back timnas kita ya, Messi Wilgers ya, yang memang beberapa waktu yang lalu berkunjung ke Indonesia, yaitu ke Manado. Memang asli orang situ ibundanya. Jatuhnya pulang kampung ya kan. Dan dia itu di sini berbagi-bagi hadiah kepada para orang-orang di sekitarnya ya guys. Memang ibunda Messi Wilgers ini sering sekali berkunjung ke atau pulang kampung ke Indonesia, ke Manado guys. Jadi nggak heran lagi guys. Memang Messi Wilgers ini udah bukan pemain naturalisasi, jadi memang warga negara Indonesia yang dipanggil pulang ke Indonesia guys, karena ibundanya asli orang Manado. Oke, lanjut. Kalau Indonesia lolos Piala Dunia sekarang, kemungkinan Indonesia akan menjadi negara pertama dengan peringkat FIFA terendah sepanjang sejarah yang lolos ke Piala Dunia. Tapi sebelumnya ada juga loh yang pernah lolos ke Piala Dunia tapi rankingnya cukup
rendah. Pengen tahu siapa aja? Sebelum kita lanjut, buat yang belum follow akun gue, hilangin dulu tanda sebelah, pencet di follow yuk. Sikat. Nih, pada tahun 94 ada timnas Bolivia yang waktu itu peringkatnya berada di peringkat FIFA 43. Kemudian pada Piala Dunia 2010, Korea Utara menempati peringkat 105. Tergabung dalam grup kuat bersama Brazil, Portugal, dan Pantai Gading. Mereka selalu kalah di 3 pertandingan fase grup. Yang terakhir adalah timnas Nigeria pada Piala Dunia 1998. Pada saat itu, timnas Nigeria diperkuat oleh Jai Okocha, legenda negara tersebut, yang menempati peringkat ke-74. Meskipun pada Piala Dunia 98 mereka menempati peringkat FIFA terendah, tapi mereka berhasil maju ke babak 16 besar. Kita doain aja semoga timnas kita bener-bener lolos ke Piala Dunia. Prediksi kalian kita nanti lolos pada peringkat berapa ya? Komentarnya. Sikat. Ya guys, sekian dulu video kali ini. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa komen di bawah, like, subscribe channel Jagoan ini jika teman-teman suka dengan channel ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.